berhias diri, khawatir muncul fitnah tabarruj ya. Atau ittikhazul qubur majalis linnuzha, atau terlalu sering juga untuk berpergian ke kubur. Ini pun tidak boleh juga ya. Wa tadyi'il waqtil farid, menghabisi sebagian masa untuk kesia-siaan di kubur. Bapak Ibu, ini mungkin sesuatu yang agak mengherankan buat kita, tapi di sementara negara Arab ini terjadi. Kenapa begitu? Di Mesir itu sudah menjadi kelaziman bagi sementara masyarakat Mesir. Bentuk kuburan itu tidak seperti yang lazim kita saksikan sehari di sini. Ada semacam area pekuburan yang dibina. Jadi berupa satu rumah misalnya, tertera di atas pintu besar rumah tersebut bahwa ini adalah kuburan keluarga Tuan Fulan dan keturunannya misalnya. Itu banyak di Mesir, terutama di wilayah-wilayah pemukiman lama, Mesir Qadimah namanya, wilayah pemukiman lama. Itu sudah jadi kebiasaan, dan umumnya mereka itu adalah orang-orang yang cukup berharta, sehingga bangunan-bangunan itu pada akhirnya hingga saat ini yang saya tahu itu dihuni oleh orang-orang yang agak kurang beruntung secara materi. Daripada mereka harus menyewa tempat tinggal, nggak apa-apa tinggal di kuburan sambil menjaga bangunan tersebut, tapi tinggal gratis, bahkan ada kalanya diberi uang oleh keluarga yang punya bangunan kuburan tersebut. Nah, itu sudah menjadi semacam kebiasaan di sana. Para wanita itu dulu berkumpul-kumpul, bercerita begitu. Nah, hal-hal semacam ini yang tidak dianjurkan. Ya, hal semacam ini, ya. Ya, jadi karena kebetulan tekstur tanah di Mesir itu kering, merupakan debu ya semacam tanah gurun yang kering, sehingga tidak memunculkan bau. Itu ada di bagian ruangan rumah tersebut satu kamar khusus yang terkunci rapat, itu digali, ya, ada khusus lubangnya di bawah. Siapa nanti yang meninggal dari keluarga besar tadi itu dikubur di situ. Giliran ada yang meninggal berikutnya lagi, nanti tulang belulangnya disisihkan lagi, masukkan lagi, begitu seterusnya. Dari satu sisi memang tidak begitu merepotkan, namun di sisi lain keberadaan rumah-rumah kuburan, kami katakan seperti itu memunculkan efek-efek negatif yang lain, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi itu tadi, bahwa ternyata banyak sekali hadis Rasulullah yang sahih yang memperbolehkan para wanita untuk pergi berziarah ke kubur. Sebelah antara lain ini dalilnya, ya. Kalau nanti ada yang mengatakan wanita itu nggak boleh ke kubur, ternyata tidak seperti yang dikatakan seperti itu. Banyak sekali. Saya pernah mendapati ada sekelompok jamaah yang berselisih paham tentang boleh tidaknya wanita pergi ke kubur berziarah. Ternyata di sini akan kita dapati banyak sekali hadis sahih di mana Rasulullah memperkenankan kaum wanita untuk pergi berziarah ke kubur dengan catatan tadi, tidak berhias sehingga berpotensi muncul fitnah, tidak dikhawatirkan mereka meratap dan meraung di tengah kuburan tersebut, ya, sehingga berpotensi menunjukkan dosa dan hal-hal yang terlarang lainnya. Mana dalilnya? Antara yang pertama dari Abdullah ibnu Abi Mulaikah, anna Aisyah aqbalat dzata yawmin minal maqabir. Pada suatu ketika, kata Abdullah ibnu Abi Mulaikah, aku mendapati Aisyah pada satu hari baru pulang dari komplek pekuburan. Faqultu laha, aku berkata kepada Aisyah ummul mukminin, istri Rasulullah SAW, ya ummul mukminin, min aina aqbalti, dari mana engkau datang? Qalat min qabri Abdurrahman ibni Abi Bakrin, kata Aisyah, dari kuburan Abdurrahman ibni Abi Bakrin, saudara pria Aisyah, ya, saudara prianya. Faqultu laha, aku bertanya kepada Aisyah, kata Abdullah ibn Abi Mulaikah, alaysa kana Rasulullah naha an ziyaratil kubur, bukankah Rasul dulu melarang untuk pergi berziarah ke kubur? Qalat na'am, ya, dulu, kata Aisyah, dulu itu. Summa amara bi ziyaratiha, kemudian Rasul pun menyuruh, ada suruhan, ada anjuran, tidak wajib tapi ada anjuran, ya, ada anjuran untuk kita pergi berziarah kubur demi mengambil ibrah, pelajaran dan nasihat dengan kematian orang-orang yang telah mendahului kita. Nah, ini hadis sahih, ya, hadis sahih menyebutkan bagaimana Aisyah pun pergi ke kubur.
istri Rasulullah pergi ke kubur. Hadis berikutnya bahwa pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang wanita yang tengah berziarah ke kubur. Ini dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Rasul tengah melewati seorang wanita yang sedang berziarah sembari menangis di kubur. Rasul kemudian bersabda, "Ittaqillah wasbiri." Bertakwalah engkau kepada Allah. Artinya apa? Untuk tidak berbuat dosa dan menggugat kepada Allah dengan kematian orang ini. Wasbiri, dan bersabarlah. Kata Rasul, dan bersabarlah. Rasul tidak melarangnya. Rasul tidak menghardiknya atau menyuruh pergi dari kuburan itu, tidak. Rasul membiarkannya. Hanya Rasul katakan, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Ini maknanya apa? Rasul memperkenankan wanita untuk pergi berziarah ke kubur. Hanya ada satu catatan penting dari saya. Ini penting untuk saya ingatkan bahwa ada pengecualian bagi istri-istri yang baru saja ditinggal wafat oleh suaminya yang tengah dikuburkan. Ini kan kadang-kadang kita saksikan di televisi begitu ya. Wafatnya seorang pejabat misalnya, istrinya ikut ke liang lahat, ikut menyaksikan pekuburannya misalnya. Nah, bagi saya ini ada kaitannya dengan hukum iddah seorang wanita. Masih ingat kita ya? Hukum iddah seorang wanita jika ditinggal wafat oleh suaminya. Berapa lama itu iddahnya? Ibu-ibu, berapa lama itu? Iya. Yatawaffawna minkum. Jadi yatarabbasna arba'ata ashhuri wa 'ashra. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhuri wa 'ashra. Dan siapa-siapa di antara kalian yang meninggalkan istri-istri, maka hendaklah istri-istri tersebut berdiam diri selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Itu iddah wanita yang tinggal wafat oleh suaminya. Tapi jika dalam bentuk iddah yang dicerai hidup, itu 3 bulan, alias 3 kali masa suci. Nah, artinya apa? Bahwa selama masa iddah itu seorang wanita menurut istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, menurut sunnah Rasulullah dilarang untuk berhias diri, ya, termasuk mengenakan wewangian, dilarang untuk keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang memang darurat, yang memang dibutuhkan dia, tidak boleh tidak. Seperti apa? Untuk menutupi nafkah anak-anaknya yang masih kecil misalnya. Nah, di luar itu, untuk urusan-urusan yang masih bisa dan masih memungkinkan untuk tidak dia hadiri, maka dilarang bagi wanita yang sedang dalam masa iddah, yang baru saja ditinggal wafat oleh suami tadi, untuk pergi keluar rumah, termasuklah pergi ke kuburan. Jadi sebaiknya istri-istri yang baru saja ditinggal wafat oleh suaminya tidak ikut pergi menyaksikan pekuburan suaminya, biar di rumah. Cukuplah anak-anaknya, kerabatnya yang menghadiri. Ya, karena itu berkaitan dengan larangan wanita-wanita yang tengah dalam masa iddah untuk apa? Keluar rumah, untuk berhias diri, untuk mengenakan wewangian, serta apa itu mengenakan celak, termasuk celak. Celak hingga tuntas masa iddahnya. Benar, ini adalah satu ajaran Rasulullah yang saya yakin kerap dilanggar, entah dengan sengaja atau tidak, entah dengan diketahui atau tidak diketahui oleh sementara wanita kaum muslimin saat ini. Ya Bu, mungkin karena ketidaktahuan. Ya, padahal itu ada larangan dari Rasulullah bagi wanita-wanita yang tengah beriddah untuk tidak keluar rumah, untuk tidak mengenakan wewangian, untuk tidak bercelak, ya, untuk tidak berhias hingga habis masa iddahnya. Ya. Ya, itu masa hingga kecuali untuk urusan-urusan yang memang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Dia tidak mendapati ada orang lain yang bisa dia
mintai tolongnya, misalnya untuk membelikan nafkahnya dan anak-anaknya.